Latihan perdana di Australia penuh kejutan, 4 pemain keturunan baru jadi pembeda, Elkan Bagot buat heboh. Tak sabar dilatih Patrick Kluivert, begini pengakuan Sandy Walsh jelang gabung timnas Indonesia. Mengejutkan, bomber Australia kecewa tak bisa rasakan atmosfer supporter di markas timnas Indonesia. Patrick Kluivert tak panggil Beckham Putra, Bung Binder hingga Coach Justin langsung katakan hal mengejutkan ini. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia tak lama lagi akan menghadapi Australia dalam lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menatap laga ini, Patrick Kluivert telah menetapkan 30 pemain untuk menyambut laga tersebut. Persiapan pun terus dilakukan, mulai dari memantau para pemain, mempersiapkan jadwal keberangkatan ke Australia, hingga terus berinteraksi dengan klub-klub mengenai kondisi para pemain. Di sisi lain, para pemain timnas Indonesia juga akan segera diberangkatkan ke Australia. Ya, pasukan Garuda akan berangkat pada tanggal 16 Maret. Hal ini disampaikan langsung oleh pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert. Para pemain abroad ke Sydney dan para pemain lokal juga akan bergabung. Ya, pada 16 Maret, ungkap Patrick Kluivert. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan latihan perdana timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert akan digelar di Australia. Latihan perdana ini dilakukan sebagai bentuk persiapan agar pasukan Garuda bisa tampil semaksimal mungkin. Tentu pada latihan perdana ini sudah pasti banyak kejutan. Hal ini lantaran pasukan Garuda akan diperkuat beberapa pemain baru, mulai dari Ole Romeni, Emil Audero, Dean James, hingga Joey Pelupesi. Tentu keempat pemain itu akan menambah suasana baru di latihan perdana timnas Indonesia tersebut. Sayangnya pada pemanggilan ini Patrick Kluivert tak menyertakan nama Elkan Bagot. Hal ini lantaran Bagot dikabarkan menolak panggilan dari Patrick Kluivert. Kabar Bagot menolak panggilan timnas Indonesia jelas menghebohkan. Namun alasan dibalik itu semua masuk akal. Ya, Bagot ingin fokus dulu di klub karena dirinya sejak setahun terakhir mengalami cedera dan baru kembali lagi membela klub akhir-akhir ini. Pemain Yokohama F. Marinos, Sandy Walsh, mendapatkan panggilan dari Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Ya, Sandy Walsh sedang menjalani karir barunya usai pindah dari Liga Belgia ke Jepang. Bek kanan 29 tahun tersebut bergabung dengan Yokohama Marinos. Ia sudah beradaptasi dengan baik karena telah menjadi andalan. Walau tampil di luar posisi aslinya, alih-alih bermain sebagai bek kanan, Sandy Walsh lebih banyak dimainkan sebagai bek tengah. Terbaru, suami dari Aslin Konik tersebut tampil solid ketika Yokohama Marinos berhasil menang telak atas Shanghai Fort Selasa kemarin. Sandy Walsh membuat 1 assist dalam pertandingan tersebut dan menjadi modal bagus baginya jelang gabung skuad Garuda. Nah, Sandy Walsh sendiri bisa gabung ke timnas Indonesia setelah memperkuat klubnya melawan Gamba Osaka pada minggu mendatang. Adapun Sandy Walsh menegaskan bahwa dirinya sangat bangga bisa mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Mantan pemain KP Mechelen tersebut juga menyinggung soal era baru timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Sandy Walsh juga tidak sabar untuk bekerja sama di bawah asuhan pelatih baru tersebut. Terpilih masuk ke dalam timnas Indonesia selalu menjadi perasaan yang spesial bagi saya. Saya tidak sabar untuk bekerja sama dengan staf pelatih yang baru untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meraih hasil yang baik dalam 2 pertandingan penting yang akan datang. Bulan pertama saya di Yokohama Marinos merupakan awal yang baik. Saya siap menghadapi tantangan ini, ungkap Sandy Walsh sebagaimana dikutip dari laman Yokohama Marinos. Salah satu bomber timnas Australia, Kuseni Yengi, mengaku kecewa tidak bisa merasakan atmosfer supporter di markas timnas Indonesia. Ya, Yengi harus absen kala Australia bertandang ke markas timnas Indonesia pada September tahun lalu.
Pemain berusia 26 tahun itu terkena skorsing usai menerima kartu merah pada laga melawan Bahrain. Ya, Australia akan kembali berjumpa dengan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan ini. Berbeda dengan pertemuan pertama, Yengi kemungkinan akan bermain pada pertandingan kali ini. Hal ini lantaran ia baru saja kembali dari cedera lutut jangka panjang yang dialaminya sejak Desember tahun lalu. Namun, pemilik 11 Caps itu mengaku sedikit kecewa karena harus absen saat bertandang ke markas Indonesia. Hal itu diungkapkan Yengi dalam wawancara dengan mantan bomber timnas Indonesia Sergio Van Dijk di Instagram. Bomber berpostur 190 cm itu mengaku terkesan dengan atmosfer supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meski hanya bisa menonton pertandingan dari TV, ia sudah bisa merasakan gemuruh dari para supporter. Saya sangat kecewa karena melewatkan kesempatan bermain di pertandingan itu. Saya ingat saat menonton pertandingan itu di TV, suaranya benar-benar luar biasa. Tapi saya sudah mendengar sebelum pertandingan ada banyak orang di stadion. Dari sudut kamera, saya tidak bisa melihat dengan jelas, tapi saya bisa mendengar banyak suara gemuruh. Itu adalah pertandingan yang sangat intens dengan banyak emosi. Satu tim menyerang, dan kami bisa mendengar semua orang berdiri dan berteriak. Lalu mungkin mereka gagal mencetak gol, bola berbalik arah, dan lagi-lagi terdengar teriakan. Anda bisa benar-benar merasakan gairah dan semangat dari supporter di tribun. Saya suka bermain di laga-laga seperti itu, di stadion yang penuh dengan supporter yang bersemangat, antusias, benar-benar fokus menonton pertandingan dan terlibat, ungkap Hussein Yengi. Passion that the people had in the stands, so I'm actually. Sebagaimana yang diketahui, PSSI telah mengumumkan skuad Garuda pertama di era Patrick Kluivert yang berisikan 30 pemain. Dalam daftar tersebut, tak ada satupun pemain Persib Bandung meski Maung Bandung berada di puncak klasemen, sesuatu yang dipermasalahkan netizen tanah air. Mungkin hal itu terjadi karena manajemen Persib Bandung membangun skuad dari pemain-pemain ujur serta pemain muda yang belum konsisten di Liga 1. Deretan pemain lokal yang dipercaya Bojan Hodak tergolong veteran seperti Mark Lok, Adam Alis, dan Deddy Kusnandar. Dalam skuad Persib juga terdapat dua pemain muda yang tak bisa menembus starter timnas U22 di Piala AFF, yaitu Kakang Rudianto dan Robby Darwish. Jikapun ada pemain usia emas seperti Edo Febriansyah, ia berada di posisi bek kiri yang sangat sesak di skuad Garuda. Sementara Rahmat Irianto dan Dimas Derajat sedang cedera panjang jadi tidak masuk dalam pantauan. Di luar golongan pemain-pemain itu, terdapat satu nama yang mencolok dan tampil konsisten. Ya, dia adalah Beckham Putra. Beckham Putra baru berusia 23 tahun dan tampak bisa mengatasi masalah fisik yang sempat menghantuinya di awal-awal karirnya. Musim ini, ia rutin menyajikan kecepatan dan fantasi dalam lini serang Persib Bandung yang dihuni pemain rentan seperti Ciro Alves, Tirone Delpino, dan David da Silva. Teranyar, Beckham Putra juga memborong 2 gol saat Persib mengalahkan Semen Padang dengan skor 4-1 pada Senin malam. Itu adalah respon terbaik untuk mengirim pesan pada Patrick Kluivert yang luput memanggilnya pada skuad kali ini. 2 gol tersebut membuat Beckham Putra mempunyai statistik lumayan, 5 gol dan 2 assist di Liga 1, ditambah 1 gol di Liga Champions Asia. Dibanding sejumlah penyerang pilihan Patrick Kluivert, angka tersebut jelas lebih baik. Ramadan Sananta baru mencetak 4 gol, Hoki Caraka bahkan cuma punya 3 gol. Sananta musim ini di Persis Solo bermasalah dengan aspek disiplin, lantaran sudah mengantongi 2 kartu merah. Sedangkan untuk Hoki Caraka malah sudah kalah bersaing dengan Dominikus Dion di PSS Sleman. Lantas pertanyaannya, kenapa nama Beckham Putra atau beberapa pemain lainnya di Persib tak dipanggil? Jawabannya jelas, Patrick Kluivert tidak mau mengambil resiko dengan terlalu merombak skuad timnas Indonesia. Hal itu juga diakui para pengamat sepak bola tanah air yakni Coach Justin hingga Bung Binder. Mereka menilai bukan tidak mungkin Patrick Kluivert tidak puas dengan pemain yang saat ini dipanggil dan memanggil pemain Persib di pemanggilan selanjutnya. Jadi jika sementara ini tidak dipanggil, ya saya pikir gak ada masalah juga sih. Dan saya harapkan teman-teman yang merupakan fans dari Persib Bandung juga gak perlu berkomentar secara negatif, ya kan? Karena ini adalah keputusan dari pelatih, hak prerogatif dari pelatih, dan biarkan Patrick Kluivert ini bekerja, dan biarkan para pemain Persib merasa kedinginan di posisi puncak. Dari Persib yang sekarang peringkat 1, even tidak ada pemain-pemainnya yang masuk timnas, menurut kalian wajar nggak? Piala Dunia kan menurut kalian? Ya wajar, itu kan pilihan pelatih. Iya.
Atau memang yang ada di Persib tidak cukup bagus. Enggak, sekali lagi dia nggak bisa ngerombak banyak. Dia udah nonton berapa pertandingan, dari berdasarkan itu dia ambil lah Septian. Oke. Ya. Bisa jadi setelah 2 match ini dia nggak puas dengan pemain Liga 1, pemain Persib yang diambil salah satu. Bisa banget. Tapi sekali lagi bukan berarti pemain Persib dicoret untuk seterusnya, enggak. Ya. Karena ini baru Kebutuhan tim. Dia nggak mau terlalu gambling dengan merombak timnya. Ya. Jadi itu harus dipahami juga. Setuju gua. Ciro sama Depannya DDS asing semua memang. Orang ge dedeh ka Persib kan kumaha atuh. Jadi mungkin ini Bapak adalah Timur Tengah apa Sunda Iya. sebenarnya? Mungkin ini berkahnya buat Persib adalah mereka bisa fokus di liga. Nah, itu jadi jangan